Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, yang terus senantiasa mengasihi setiap kita, amin. Kita percaya saudara, waktu kita menyerahkan kepercayaan kita seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan setiap kita, amin. Hari ini mari datang dengan percaya dalam nyanyian kita, dalam ibadah kita, Tuhan nyatakan kuasa bagi setiap kita, amin. Yang siap menyembah Tuhan, yang siap menerima kuasa, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat lebih lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari segenap kita tundukkan kepala, kita rindu menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, semuanya terjadi, semuanya kami alami, semua karena Tuhan mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah Gereja Tiberias Indonesia, baik offline maupun online. Kami tahu dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan yang penuh dengan kuasa. Untuk itu kami datang Tuhan pada pagi siang hari ini, datang menyembah, datang merindukan Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya, kami terus boleh melihat kuasa demi kuasa. Di tempat ini kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, kami berdoa biar lawatan Tuhan terjadi waktu kami menyembah Tuhan. Hadirat Allah melawat setiap kami agar pagi hari ini jadi pagi penuaian mujizat bagi setiap kami yang percaya. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Sebab di dalam Engkau Tuhan kami boleh terima kemenangan yang dahsyat luar biasa. Dalam nama Yesus, ini penyembahan kami Tuhan, kami beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Pandang Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh Lord, you came to me. You've shown me how to live. When I'm down, you lift me up. Your presence makes me whole. I believe in your love, I believe in your love. You died for me, you took my shame, nailed in grace, in your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, Son of God. Tiberias sama-sama. Jesus, Son of God, you've redeemed me by your blood, Jesus. You've redeemed me by your blood. You died and rose again. By your Spirit, God, now the Spirit lives in. Sambil angkat tanganmu katakan, I believe, I believe. Your love, I believe in your love. You died for me, you took my shame, nailed in grace, in your righteousness I stand. No but Christ lives in me. As you are,
So am I in this world. You died for me. You took my shame, nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I. You died for me. You died for me. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja di Merias. Angkat tanganmu, akui dia saudara. Your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Akan sangat sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Iberia sama-sama. You died for me. You took my shame, nailing grace, and your righteous. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me. You took my shame, God. Lewat pengorbananmu Tuhan. Amen. In your righteous. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Mari tiba-tiba sama-sama. You died for me, God. You died for me. You took my shame, nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me. You took my shame, nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Akan sangat sembah.
Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang Tuhan kepada Sang Juru Selamat yang telah membebaskan setiap kami dari segala belenggu dosa. Angkat tanganmu saudara, tetap menyembah Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Terima kasih Tuhan. Oh. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Juru Selamat kita saudara. Aku berserah. Aku berserah kepada Tuhan Yesus, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Tiberias, sama-sama katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Oh, aku berserah pada Tuhan Yesus. Amin. Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah Tuhan. Aku berserah pagi hari ini Tuhan. Kami letakkan kepercayaan kami suci di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Oh, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu Tuhan, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu Tuhan, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berserah Tuhan sepenuhnya dalam Engkau, dalam Kristus Allah yang telah menyelamatkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami datang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini terjadi kuasa demi kuasa, terjadi kemuliaan demi kemuliaan. Sebab Engkau hadir bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Yesus, ini pujian kami Tuhan. Ini ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, sama-sama buat Tuhan Yesus. Sekali boleh sambil lambaikan tinggi tangan kita bagi nama Tuhan Yesus. Ada Shalom Tiberias. Shalom. Lebih dahsyat lagi Shalom Tiberias. Mari kita bersujud.
bagi nama Tuhan kita. Oh, syukurmu sama-sama bagi siang hari ini. Oh, pujianmu bagi nama Tuhan. Dengan hati bersyukur, mari sama-sama umat. Tak pandang dari mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Boleh tengok kanan kiri depan belakangmu, umat Tuhan, katakan engkaulah saudara, engkaulah saudariku. Mari yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi bersama-sama dalam Yesus. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta. Boleh yang bersuka cita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita bangga punya Allah yang luar biasa, amin. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari bernyanyi sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus akan semua musuh. Nama Yesus. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan di tempat ini lebih keras lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Mari yang percaya sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Ambil angkat tanganmu. Nama Yesus di atas segalanya. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara pendengar masih bersuka cita di tempat ini boleh lambaikan tinggi tangannya. Yang gak sabar untuk menyambut Natal boleh lambaikan tangannya. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Mari satu pujian lagi kita datang memuji nama Tuhan. Kita datang menyembah nama Tuhan Yesus. Bawa pujianmu, bawa sembahmu bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama umat. Joyful, joyful we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts and full life lost before you, up into the sun above. Mari sama-sama Tiberias. Joyful,
joyful we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before you, up into the sun above. Velvet clouds of sin and sadness, drive the dark of God away. Joyful, joyful we adore you. Hearts are full like flowers before you. Joyful, joyful we adore you. Joyful we adore you. Joyful, joyful. Mari sama-sama dengan hati bersuka umat. Joyful, joyful we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before you, up into the sun above. Well, the clouds of sin and sadness, dark the dark of God. Lambaikan tanganmu. Joyful, joyful we adore you. Hearts are full like flowers before you. Joyful, joyful. Joyful, joyful we adore you. Joyful we adore you. Kita kasih tepuk tangan di atas kepalamu bagi nama Tuhan Yesus. Kau dipujian kami Tuhan Yesus. Ayo bersuka karenamu Tuhan. Joyful, joyful we adore you. Say, joyful, joyful we adore you. Hearts are full like flowers before you. Joyful, joyful. Joyful, joyful we adore you. Joyful we adore you. Mari yang bersuka kita kasih tepuk tangan sekali lagi di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, haleluya. Haleluya. Haleluya nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Saudara, sebelum kita mau terima kebenaran firman Tuhan lebih lagi, sebelum kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan terima terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap umat Tuhan di pagi siang hari ini. Suara gembala dengan judul Sudahkah Kita Menjadi Sahabat Allah. Kita masuk di Romawi yang pertama dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus selalu saling mengasihi dan saling menghormati. Kita harus memperhatikan keselamatan seluruh anggota keluarga dan menjaga kekudusan di dalam rumah tangga kita. Romawi yang kedua, sudahkah kita menjadi sahabat Allah? Poin yang pertama, menjadi sahabat Allah berarti menjadi musuh dunia. Yohanes 15 ayat 14-15 dan Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Menjadi sahabat Yesus berarti menjadi pribadi yang spesial dan penting bagi Allah seperti Abraham. Dalam Yakobus 2 ayat 23. Sahabat yang baik menerima kita apa adanya. Amsal 17 ayat 17. Persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Poin yang kedua, menjadi sahabat Allah berarti berani berkorban. Matius 6 ayat 24. Banyak harga yang harus dibayar untuk menjadi sahabat Allah. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Seperti Stefanus rela dirajam sampai mati. Kasih itu adalah korban. Poin yang ketiga, menjadi sahabat Allah berarti mempercayai perkataan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima dan Kejadian 11 ayat 30.
Abraham tidak berpikir bahwa dia akan mempunyai anak karena ia sudah tua dan istrinya mandul. Namun Abraham percaya dengan perkataan Allah kepadanya tanpa bimbang sama sekali. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dijagai dengan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Poin yang keempat, menjadi sahabat Allah berarti tidak akan dibiarkan sendirian. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya dengan segenap hati. Tuhan akan menuntun sahabatnya dalam memilih jalan yang harus dipilih. Tanda khas dari persahabatan adalah komunikasi yang baik, intens, dan limpah. Kejadian 18 ayat 19. Renungan yang ketiga, renungan yang terakhir, selalu menjaga kasih mula-mula. Alkitab mengajar kepada kita, Tuhan Yesus menerangkan pada kita bagaimana hidup kita baik di dalam rumah tangga, baik di dalam masyarakat. Seperti yang pertama, kita harus saling melayani. Tuhan Yesus melayani kita sampai mati. 2, kita sebagai suami memberi contoh yang baik dan setia. 3, seorang istri harus hormat pada suami seperti pada Tuhan. 4, kita harus saling mau berkorban. Yang kelima, kita harus selalu saling mendoakan. Yang keenam, kita harus saling terbeban dan saling mendengarkan. 7, kita lebih baik memberi daripada menerima. Yang kedelapan, kita harus selalu memperhatikan kepentingan keluarga kita masing-masing. Dan 9, yang terakhir, kita harus selalu mengampuni di dalam keluarga kita sebanyak 70 kali 7 kali. Sebagai doa penutup, mari jangan berdosa, mari bertobat agar kita tetap tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Haleluya. Amin. Boleh kita kasih kemuliaan tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di siang hari ini. Tiba saatnya mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Mau kembali sama-sama kita satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hatimu kembali dalam sikap menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Satu hal yang kami tahu Tuhan, saat kami datang di tempat ini memuji menyembah nama Tuhan Yesus, semua karena kebaikan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan saat kami menyembah Tuhan. Kami berterima kasih kami boleh menikmati sukacita surga yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja yang terus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus saja yang terus ditinggikan. Dan sebentar setiap kami mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi, berkati setiap kami Tuhan, agar setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami anak-anak murid tepatnya. Terlebih kami menyerahkan sidang gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Pendeta Pareja ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Kami percaya lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkannya. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus terus ditinggikan. Kami buka hati kami, siapkan diri kami, sambut kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sangat baik bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan
Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Yang percaya kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Dari hatimu sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dari imanmu, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. hanya firman-Mu yang pegang. Kau berfirman, sembuhkan dan sembuhkanku. Kau bersabda, Selamatkan. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda. Kita buka hati kita sama-sama, kita mau siapkan diri kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Undang hamba-Nya terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gubernur Darnia Tipariaji, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, urapi jemaat-Mu yang berada di Gereja Nias, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus, urapi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau lebih dahulu berbicara untuk menguatkan kami, menguatkan iman kami, membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita berkumpul bersama dan saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Ya saudara sekalian, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Jangan Memegahkan Diri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Saudara sekalian, jangan memegahkan diri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Saudara sekalian ya. Argo bacakan 1 Tawarikh 29 ayat 11, kemudian Obadya 1 ayat 4 Argo. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kemasyuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Obadya 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Tawarikh 29 ayat 11 katakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, saudara sekalian. Jadi kalau lihat ayat ini, Tuhan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan dan segala-galanya di bumi ini. Tuhan yang nomor satu, saudara sekalian, ya, yang berkuasa dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan hanya Tuhan yang punya. Dan Obadya 1 ayat 4 katakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan, ya saudara sekalian. Nah, ini artinya sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, saudara sekalian, gagah perkasa, kita terbang tinggi. Tapi kalau bukan seizin Tuhan, saudara sekalian, sekalipun sarang kita ditempatkan di antara bintang-bintang, kata Tuhan, dari sana pun aku Allah, ya, akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi nomor satu, untuk jangan memegahkan diri, tetapi bermegahlah dalam Tuhan, saudara sekalian. Sebab di luar perlindungan Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri, saudara sekalian. Kita banyak menjumpai orang yang berhasil dan terkenal, dengan mudahnya berubah hati, saudara. Yang dahulu baik, rendah hati, ramah, sekarang menjadi berbeda, jadi sombong. Ya, dalam berteman pun kalau tidak selevel, jangan bisa harap berteman, ya dengan orang yang sombong atau orang yang merasa berhasil, saudara sekalian, yang memegahkan diri. Juga ada yang bahkan hamba Tuhan, saudara sekalian, juga turut terhanyut dalam keangkuhan ini. Lebih-lebih misal sudah dipakai Tuhan dengan berbagai karunia, seperti berdemuat atau menyembuhkan orang, dan lain-lainnya, saudara sekalian. Kita jangan lupa bahwa apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil jika Tuhan Yesus tidak ikut bekerja di dalamnya, saudara sekalian. Ya, kita semua, apapun keberadaan kita, saudara sekalian, apapun pekerjaan kita ini semua hamba, ya saudara sekalian. Ya, tugas kita adalah melayani, bukan dilayani, saudara sekalian, ya. Artinya apapun, sebagai pengusaha yang berhasil, sebagai toko atau sebagai online shop misalnya, juga ya melayani, kan itu, saudara sekalian. Dan sekalianlah kita menjadi saksi Kristus. Tugas kita adalah melayani, bukan dilayani, saudara sekalian. Jangan sampai kita sombong, apalagi mencari pujian hormat bagi diri sendiri. Sebagaimana di Obadya 1 ayat 4 katakan begini, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, bayangan, saudara sekalian, sarang kita misalnya ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita jangan memegahkan diri, saudara sekalian, sebab di luar perlindungan Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri. Hal nomor satu, jangan memegahkan diri, yaitu sebab di luar perlindungan Tuhan, kita tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri, saudara sekalian. Nah, kemudian Argo bacakan Yakobus 4 ayat 10, kemudian Amsal 29 ayat 23, Argo. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 4 ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara sekalian, ya, saya ulangi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan,
dan Ia Tuhan Allah akan meninggikan kamu. Ya. Amsal 29 ayat 23 katakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara sekalian, hal nomor 2, jangan memegahkan diri. Saudara sekalian, kita rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kita. Saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang memuji diri sendiri dan mengandalkan diri sendiri. Apapun kemampuan, talenta, karunia yang sudah Tuhan berikan, kita harus tetap jalani dengan rendah hati, saudara sekalian, dan dengan penuh tanggung jawab. Bukan kita jadi bermegah atau membanggakan diri, tetapi untuk dipakai melayani dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Talenta yang kita ada, kemampuan yang kita ada, pakailah untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kita harus mampu menjadi garam dan terang bagi semua orang. Sebagai umat Tuhan, saudara sekalian, kita harus belajar untuk merendahkan diri. Kita harus akui dan menyadari bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus sadar banyak keterbatasan, saudara sekalian, dan kemustahilan yang akan kita hadapi, saudara sekalian. Tetapi kita juga harus ingat ya, ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita, yang sanggup untuk menerobos segala kemustahilan yang ada di depan kita. Merendahkan diri itu bukan berarti kita rendah ya saudara sekalian, tetapi kita merendahkan diri itu berarti kita sadar posisi, saudara sekalian. Kita sadar dengan posisi kita, sadar posisi, saudara sekalian. Sadar kita terbatas dan Allah itu tidak terbatas. Jadi rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Sebagaimana di 1 Petrus 5 ayat 5 katakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kita di sini diminta untuk saling merendahkan diri seorang dengan yang lain, saudara sekalian. Jadi rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan saling merendahkan diri dengan sesama. Hal yang kedua untuk tidak memegahkan diri atau jangan memegahkan diri, yaitu yang kedua, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kita, saudara sekalian. Jadi bagaimana saudara sekalian untuk jangan memegahkan diri tetapi kita bermegah di dalam Tuhan, saudara sekalian. Dan Argo bacakan 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Argo 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 katakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan, saudara sekalian. Ya, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana di Mazmur 20 ayat 2 katakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, ya saudara sekalian. Jadi jangan bermegah diri ya saudara, tapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Nomor satu adalah karena Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Ya, di Mazmur 20 ayat 2 katakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kita bermegah di dalam Tuhan karena Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Kesesakan adalah situasi di mana hidup kita terjepit, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan di dunia ini, saudara. Kalau jalan-jalan tertutup, saudara sekalian, namun jangan takut. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan atau kesesakan, kan di dalam Tuhan Yesus kesesakan selalu ada jalan keluar, saudara sekalian. Juga di Mazmur 20 ayat 3 katakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion, saudara sekalian. Hal yang kedua, mengapa kita bermegah dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian? Karena Tuhan mengirim bantuan kepada kita dari tempat kudusnya.
Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dan keselamatan kita berasal dari Allah. Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan karya keselamatannya di dunia ini. Dan kemudian Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita agar Roh Kudus menjaga keberlangsungan karya keselamatan Allah lewat kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Mazmur 20 ayat 4 Argo. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 20 ayat 4 katakan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Dan kita bermegah dalam Tuhan karena apa, saudara sekalian? Karena Tuhan mengingat dan menyukai segala korban persembahan kita. Ya saudara, Tuhan menyukai persembahan dari korban binatang yang hidup. Hal ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam kitab Imamat. Tetapi kini kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan, kepada Allah, karena Yesus sudah menjadi korban bagi kita sebagai domba Allah. Tetapi Allah meminta kepada kita mempersembahkan tubuh dan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, saudara sekalian. Tubuh atau hidup kita yang kudus adalah korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Mari persembahkan tubuh dan hidup kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya, karena Tuhan, ya saudara sekalian, karena Tuhan mengingat dan menyukai segala korban persembahan kita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan lagi Mazmur 20 ayat 5 Argo. Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Mazmur 20 ayat 5 katakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saudara sekalian, kita bermegah di dalam Tuhan, saudara sekalian, karena Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan, saudara sekalian. Secara dunia, seseorang dikatakan berhasil atau sukses jika ia berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan yang tetap dengan gaji yang tinggi atau pengusaha berhasil. Karena itu, hindarilah memegahkan diri sendiri, saudara sekalian. Tetapi bermegahlah kita di dalam Tuhan sepanjang hidup kita. Karena apa? Keberhasilan hidup bukan hasil usaha manusia, tetapi desainnya Allah sejak awal adalah keberhasilan. Ya, saya ulangi. Keberhasilan hidup kita bukan hasil usaha manusia atau kita sendiri, tetapi sudah didesainnya Allah sejak awal adalah keberhasilan, ya saudara sekalian. Kita harus percaya bahwa kita didesain untuk berhasil. Ingat, kesulitan adalah cara Allah untuk membuat kita berhasil. Jadi kalau kita ada kesulitan atau kesusahan, jangan dulu mengeluh, jangan bersungut-sungut, saudara sekalian. Tetapi itu adalah cara Allah untuk membuat kita berhasil. Karena dalam kesulitan kita jadi berusaha, saudara sekalian. Seseorang yang masuk dewasa pasti berpikir masa depan apa, yang mau seperti apa ya. Dan orang-orang muda juga harus punya visi untuk kedepannya bagaimana. Kita tidak diciptakan Allah asal jadi saja, saudara. Allah punya rancangan-rancangan untuk kita. Allah selalu membuat perhitungan dulu, saudara. Ya. Tetapi cara Allah menghitung berbeda dengan kita, ya saudara sekalian. Ya, Allah waktu merancang kita atau membuat rancangan dalam hidup kita, ya waktu kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah punya perhitungan. Tapi perhitungan Allah beda dengan cara kita. Kalau kita menghitung misalnya ya seperti 5 roti dan 2 ikan, saudara sekalian. Itu kan 7 item ya saudara sekalian. 5 buah roti dan 2 ikan itu 7 buah ya saudara sekalian. Tetapi kalau Allah menghitung beda. 5 roti dan 2 ikan itu untuk jadi 5.000 orang jadi kenyang, saudara sekalian. Nah, itulah Tuhan kita. Rancangan Allah tidak pernah meleset ya saudara sekalian. Mendatangkan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, saudara sekalian. Jadi jangan andalkan diri kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dan bermegahlah dalam Tuhan. Karena hitungan kita manusia beda dengan hitungan Allah.
Kita mikirnya segini, kita mikirnya hanya 7, tetapi Tuhan bisa mikir untuk 5.000, saudara sekalian. Jadi itulah Allah kita, dan hendaklah kita selalu bermegah di dalam Tuhan, saudara sekalian. Ada 4 hal, saudara sekalian, untuk kita, mengapa kita harus bermegah di dalam Tuhan, ya hendaknya ya, kalau kita bermegah dalam Tuhan, bukan memegahkan diri sendiri. Ya, tetapi bermegahlah dalam Tuhan. 1, karena Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Yang kedua, karena Tuhan mengirim bantuan kepada kita dari tempat kudusnya. Yang ketiga, karena Tuhan mengingat dan menyukai segala korban persembahan kita. Dan yang keempat, karena Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil segala apa yang kita rancangkan, saudara sekalian. Jadi, jangan memegahkan diri, saudara sekalian. Tetapi sebab apa kita tidak memegahkan diri atau jangan memegahkan diri, sebab di luar perlindungan Tuhan kita tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri. Kemudian rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kita. Kemudian hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Dan kemudian karena Tuhan mengirim bantuan kepada kita dari tempat kudusnya. Karena Tuhan mengingat dan menyukai segala korban persembahan kita, saudara sekalian. Dan yang keempat, karena Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil segala apa yang kita rancangkan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita saudara sekalian selalu dalam firman Tuhan, saudara sekalian ya, selalu berdiri di atas firman Tuhan, menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan dan jangan juga mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Kita harus ingat, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang untuk kita masuk surga, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, Tuhan Yesus juga katakan di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian. Kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, artinya kematian yang kekal, yaitu lautan api, ya, yang artinya neraka yang selama-lamanya, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki kita ini berkemenangan dalam hidup ini, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Nah, karena Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 21 katakan bahwa barang siapa menang maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Jadi artinya kalau kita berkemenangan, ya kita menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian, dan kita banyak memenangkan jiwa, saudara sekalian, memenuhi semua kata-kata Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman-Nya, maka kita dijanjikan untuk masuk ruang suci dengan kata lainnya, kalau dilihat di Wahyu 3 ayat 21 ini, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini menjadi Injil yang terbuka, Injil yang bisa dibaca, ya kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, sehingga banyak orang memuliakan Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus. Yes. Demikianlah saudara sekalian firman dari saya. Ya, marilah kita bisa semua untuk tidak memegahkan diri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian. Sekian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Dan kami berdoa terus untuk Ibu diberi kesehatan, umur panjang, ditambahkan hikmat, marifat dari sorga, untuk terus memimpin dan membawa jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang rendah hati, amin. Saya berdoa hidup kita terus semakin diubahkan Tuhan, semakin serupa segambar dengan Tuhan, amin. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang jangan memegahkan diri, tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Maka tadi ada 4 hal mengapa kita bermegah di dalam Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan menjawab kita di waktu kesesakan. Yang kedua, karena Tuhan mengirim bantuan dari tempat kudusnya. Dan yang ketiga,
karena Tuhan mengingat dan menyukai segala korban persembahan kita. Dan yang keempat, karena Tuhan menyediakan apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan. Jadi jelas sekali tadi Gembala Sidang kita menyampaikan kenapa kita harus bermegah di dalam Tuhan. Artinya jangan memegahkan diri. Saudara, hari ini juga sedikit saya akan tambahkan kenapa kita harus yaitu bermegah di dalam Tuhan. Ada satu ayat yang indah kita baca bersama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 18 dan 19. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ayat 19, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Haleluya. Saudara, ayat ini adalah doa dari Daud, saudara. Daud berdoa ketika Daud sukses, Daud berhasil, Daud menjadi raja, kekuasaannya semakin luas, hartanya semakin banyak, saudara, dan banyak orang segan dengan Daud, banyak orang hormat sama Daud. Bukannya Daud semakin angkuh, bukannya Daud semakin sombong, justru Daud semakin merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang kita baca tadi, Daud masuk ke kamar, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Daud bilang apa? Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga engkau membuat aku, keluargaku sampai sedemikian rupa. Artinya apa, saudara? Ini gambaran, yaitu Daud memegahkan diri di hadapan Tuhan. Dan waktu Daud memegahkan diri di hadapan Tuhan, dia sadar, saudara, bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Maka sedikit saya tambahkan, mengapa kita harus bermegah di dalam Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ada banyak orang-orang ya di Tiberias ya, dulunya ya pedagang biasa, akhirnya diberkati. Dan ada orang dulunya tambal ban, akhirnya menjadi pengusaha spare part. Ada orang yang tadinya cuma sales, saudara, sekarang jadi kepala cabang. Ada orang yang tadinya cuma dagang teh botol, saudara, sekarang jadi pengusaha. Artinya apa? Hari ini saudara bisa ada, sampai hari ini bisa berhasil, bisa punya jabatan, bisa sukses, itu semua karena Tuhan. Amin. Maka mengapa kita harus bermegah di dalam Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ingatlah, kita ini saudara debu tanah, dan hembusan roh, ruah, nafas dari Allah itu menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Saul, saudara, karena diurapi Tuhan, dia luar biasa. Tapi dia lupa diri, saudara. Dia lupa Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Waktu dia ingin berperang, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Akibatnya apa, saudara? Roh Tuhan undur. Dan Saul, saudara, dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Daud, saudara, cuma ya pemuda biasa. Tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Akibatnya apa? Dia menjadi raja yang besar. Tapi walaupun dia menjadi raja yang besar, dia tetap rendah hati. Saya berdoa semakin banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Amin. Ketika saudara memegahkan diri di hadapan Tuhan, saudara bermegah di dalam Tuhan, ada banyak kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, ada orang, saudara, karirnya terus naik ya. Tadinya cuma asisten dosen gitu, saudara. Cuma asisten dosen, dampingi dosen. Lalu saudara akhirnya kerja di kedutaan, saudara. Setelah kerja di kedutaan, saudara, akhirnya diberkati di sebuah ya organisasi keuangan digital. Jadi direktur, saudara. Lalu naik lagi, saudara, masuk lagi ke yaitu sebuah organisasi, saudara, yaitu perdagangan gitu, saudara. Dan akibatnya apa, saudara? Terus diangkat naik, saudara. Bahkan ya banyak pencapaian-pencapaian yang luar biasa.
Maka hari ini saya doa juga saudara jemaat Tiberias, Gading Nias, juga yang di rumah, Tuhan semakin percayakan banyak hal di dalam diri saudara, karena saudara bermegah di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya kita baca di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, yang disukai Tuhan, aku bermegah karena aku mengenal Tuhan. Amin. Jadi Tuhan gak suka orang bermegah karena pinter. Tadi dikatakan, janganlah orang bermegah karena kebijaksanaannya. Bijaksana ini ya bicara tentang pintar ya, atau berhikmat. Nah orang saudara, ya setiap orang saudara punya kelebihan dan kekurangan. Nah kelebihan yang Tuhan berikan itu bukan menjadi dasar, bukan menjadi sarana untuk kita menyombongkan diri. Itu sebabnya tadi Alkitab berkata, orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang yang kuat jangan bermegah karena apa? Kekuatannya. Ada banyak orang ketika menjadi kuat, lalu meremehkan semua orang, meremehkan orang-orang di sekitarnya. Ingat cerita saudara, yaitu tentang ya seorang pemuda yang di Alkitab itu saudara, ya dia ya tadinya lahir saudara karena nazar saudara, akhirnya ya menjadi pahlawan saudara, tapi dia terlena. Ada Delila saudara, ya Simpson dan Delila ini saudara, dia sombong saudara, dan dia ya menganggap remeh musuh-musuhnya. Akibatnya apa saudara? Ya diperdaya saudara, dan akibatnya dia dibuang saudara menjadi ya menggiling gandum, matanya dibutakan saudara. Tapi akhir hayatnya saudara dia minta ampun sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan beri satu kesempatan sekali lagi, dan dia bisa membunuh banyak orang, membunuh lawan-lawannya. Jadi jangan sampai terlena. Kalau saudara hari ini jadi orang kuat, jangan meremehkan orang. Selanjutnya tadi Yeremia berkata apa saudara? Jangan orang bermegah karena kekayaannya. Orang saudara ketika punya kekayaan, hartanya banyak saudara, ya tidak menganggap orang saudara, atau merendahkan orang. Tuhan tidak suka seperti itu. Tapi Tuhan mau kita bermegah karena Tuhan. Amin. Kita bermegah karena mengenal Tuhan. Hari ini saya doa saudara semakin mengenal Tuhan. Amin. Dari mana kita mengenal Tuhan? Melalui firman-Nya. Dari mana kita mengenal Tuhan? Melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami. Dari mana kita mengenal Tuhan? Dari mujizat-mujizatnya. Tadi gembala sidang kita mengajar, ya kalau hitung-hitungan manusia, 2 ikan 5 roti, ya 7. Harusnya cuma bisa ya kasih makan 7 orang. Tapi ternyata apa saudara, bisa memberi makan 5.000 orang. Hari ini mungkin saudara, ya penghasilan saudara agak menurun, atau bisnis saudara menurun. Jangan pernah menyerah, di tangan Tuhan. Yang kecil bisa menjadi besar, amin. Yang lemah bisa menjadi kuat, amin. Kuncinya apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, mari kita bermegah di dalam Tuhan. Ketika kita bermegah di dalam Tuhan, Tuhan akan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita bermegah di dalam Tuhan, maka kita akan selalu melihat mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semua. Doa saya, kita semua semakin diberkati Tuhan, hidup kita dimuliakan, kita dipromosikan Tuhan, dan kita mempelai yang siap pesta di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Biar kami semua terus yaitu bermegah di dalam Tuhan, merendahkan hati, dan kami mau senantiasa mengiring Tuhan dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu
yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau takkan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi dengan segenap hati kita, kasih setia-Mu yang kurasakan, kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama, mari bersyukur. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Lebih lagi, ya, sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Lagi sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, puji dan sembah Kau. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, semua karena Engkau Yesus.
kebaikan-Mu. Dengan apa kan kami balas kemurahan-Mu? Kami beri hidup kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang peduli. Dimuliakanlah Kau, diagungkan Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau. Mari sembah Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami ya Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi sama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi sama-sama bagi Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh dalam Yesus, dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Mari tetap percaya siang hari sampai selama-lamanya. Amin. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau yang percaya punya Tuhan yang setia, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Sorangan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan penolong bagi setiap kami. Dan kami menerima itu lewat kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan pada pagi siang hari. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus menyerahkan kembali sidang kami yang terkasih. Ibu Pendeta dan Nati Pariaji Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan penuh kuasa dari Engkau ya Bapa. Juga hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Israel Tuhan. Terus dalam berkat pemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur, pagi siang hari kami menerima yang terbaik itu firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan Yesus jadi kekuatan bagi setiap kami, mengubah kehidupan kami. Sebab di dalam firman-Mu kami percaya terjadilah mujizat bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan pada siang hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami boleh menerima yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang memberikan persembahan. Siapapun kami Tuhan Yesus, berkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan. Kami tahu dan kami terlalu percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami sempurna sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan, kami belajar memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama kita akan masuk di dalam sakaran perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari di hadapan Tuhan yang baik kita sama-sama boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan pujikan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Diberi sama-sama tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Kita bangkit beri bersama-sama gereja ini. Tubuhmu menggunakan kasih kepala sidang gereja Indonesia, Pendeta dan di Pariaji boleh membersihkan kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan firman Tuhan. Argo bacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Kemudian Argo bacakan Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang mendunganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih.
Kita lihat, kita sudah dengar dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, ya saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan di ayat perjamuan kudus ini di Yohanes 6 ayat 48 bahwa kehidupan kekal kalau kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan mencapai kehidupan yang kekal. Bukan kematian yang kekal ya saudara sekalian, tetapi hidup yang kekal, yaitu berada di dalam sorga, saudara. Dan Tuhan Yesus juga katakan kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus ya saudara sekalian, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan minta apa saja, bahkan Tuhan Yesus katakan, tetapi otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak dan tidak bisa juga, karena Tuhan Yesus tahu harus memberikan kita yang bagaimana, otomatis yang sesuai untuk kita, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus tidak akan memberi kepada kita yang mencelakai kita, saudara sekalian, kalau kita minta yang tidak-tidak, saudara sekalian. Dan hendaknya kita minta juga kepada Tuhan segala sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga, saudara, di bawah kita dikatakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus ya saudara sekalian, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, saudara sekalian ya. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin susah, saudara sekalian. Tetapi di sini dikatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, minyak dan anggur itu adalah kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan Yesus, hidup menyenangkan hati Tuhan ya saudara, hidup di dalam kekudusannya Allah, pelaku firman, hidup berdiri di atas firman Tuhan dan melakukan firman, saudara sekalian. Maka kita itulah, saudara sekalian, tidak akan masuk ke dalam kesukaran, saudara sekalian, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian ya. Dan senantiasa kita di dalam urapan Roh Kudus, minta Roh Kudus selalu memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Kita senantiasa memakai minyak urapan juga, saudara sekalian. Maka proteksi bagi diri kita, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran, terlebih kalau kita hidup di dalam hidup dalam Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kita memanage hidup kita dengan baik, bahkan kita juga memanage keuangan atau finansial kita waktu ada di dunia ini dengan baik, kita menabung, tidak kita hidup dengan berpanan dan dengan apa yang ada, saudara sekalian, dan kita tidak duniawi, maka kita tidak akan masuk dalam resesi secara pribadi, saudara sekalian ya. Jadi semakin hari kita sudah lihat ya tanda-tandanya ya, semakin hari akan nanti ada kesukaran pangan dan sebagainya, tetapi yakin dan percayalah, maka itu kita hidup sepenuh-penuhnya lah di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Betul-betul kita hidup benar-benar melakukan firman dan hidup di dalam firman, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin menyembah kepada Tuhan. Dan kemudian dalam hidup juga kita saling merendahkan hati, saling merendahkan diri. Jangan menyakiti hati sesama, saudara sekalian, dan jangan berbuat dosa ya saudara sekalian, jangan berbuat salah. Maka kita, saudara sekalian, ya saya percaya kita semua akan selalu yang tidak ditempatkan Tuhan di tempat yang tidak dirusakkan, saudara sekalian ya, kita tidak akan dirusakkan. Marilah kita akan menerima tubuh Yesus, saudara sekalian, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Dan oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kami, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas. Kami punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak kuman-kuman, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa bersejenak dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani. Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami selalu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Sebagai anak-anak-Mu kami semua menjadi saksi-Mu dan memuliakan Engkau selalu Tuhan Yesus. Biarlah kami semua selalu disertai oleh Roh Kudus-Mu, dipenuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan Engkau selalu menyertai kami dan Tuhan Yesus apapun yang kami kerjakan, kami minta Engkau sesuai dengan kehendak daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan mereka wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan Yesus, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak segala penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu cukup dan bahkan lebih, bahkan berlimpah. Kami minta kasih-Mu selalu turun pada jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Sayangi ya Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia. Mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh anak-Mu berhasil. Dan kami minta mereka dapat berkat rohani, berikan wibawa ilahi Tuhan Yesus, berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi. Dan mereka mendapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dan berikan jemaat gereja Tiberias yang menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Berikan mereka proyek-proyek baru, usaha baru Tuhan Yesus. Berikan tidak ada yang mustahil, dan usaha yang ada atau pekerjaan yang ada berikan Tuhan Yesus. Selalu dikerjakan berhasil selalu dan selalu dalam keadaan yang berkecukupan. Kami tolak situasi sekarang ini Tuhan Yesus, yang mana usaha-usaha agak menurun. Kami minta kami yang di dalam Engkau Tuhan Yesus, sebagaimana Kau dikatakan di Wahyu 6 ayat 6, kami tidak akan dirusakkan Tuhan Yesus. Memang secupak gandum akan sedinar, dan kemudian 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kami yang hidup di dalam Engkau, kami yang selalu menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami yang menjadi pelaku firman Tuhan Yesus, kami yang hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, hidup menyenangkan hati Engkau dan juga tidak menyakiti hati sesama.
dan kami memanage kehidupan kami dengan baik, maka kami tidak akan masuk di dalam kesukaran, Tuhan Yesus. Kami tidak akan dirusakkan, kami tidak akan, dan kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang dalam masalah bebas dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa kegelapan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai dan berikan mereka selalu kecukupan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship, media, dan choir, greeter, dan kemudian Beloved Kids dan juga kaum muda Buenerges dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Dan Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus mereka apapun yang dikerjakan selalu berhasil, dan berikan juga selalu cukup dalam hidup ini, selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus diberkati, Ibu Radinar Samosir diberkati sehat, Pak Akiat, Ibu Susan diberkati, Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet, Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi, Pak David dan mamanya Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Padima diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, selalu terjadi mujizat, selalu terjadi kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dan dialami oleh jemaat-jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau. Firman-Mu berkata Tuhan Yesus, dan kami yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, selalu Engkau lindungi dan sertai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, untuk Kau berkati, Kau sayangi Tuhan Yesus, limpahkan dengan berkat-Mu segala program di seluruh Indonesia terlaksana dengan baik. Juga acara Natal nanti akan terlaksana dengan baik Tuhan Yesus, untuk memuliakan Engkau. Ini semua adalah untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami memuliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengasihi kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang di dalamnya kami serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara sekalian, saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini, melalui firman Tuhan, melalui doa-doa. Kami terus berdoa supaya Tuhan pakai Ibu secara luar biasa, dan kami semua diberkati Tuhan. Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Baik, kita akan tutup ibadah ini saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari yang indah ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus, kami sudah diurapi minyak. Kami percaya di akhir zaman ini kami tidak akan dirusakkan. Kami terpelihara sempurna dan kami kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, terus pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji yang sedang dalam perjalanan ke Turki untuk yaitu acara gereja-gereja dunia Tuhan. Maka kami doa urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai. Dan kami berdoa untuk jemaat Tiberias dimanapun berada diberkati. Juga jemaat Tiberias yang ada di Gading Nias, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah di rumah secara live streaming, kiranya berkat kuasa mujizat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Arda bersama keluarga diberkati, diurapi, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Tasya bersama rekan-rekan diberkati, pemain musik,
Mas Dwi, juga George, juga teman-teman yang lain. Tuhan berkati kami semua. Juga berkati anak-anak muda choir, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awan dan membawa kita masuk dalam kemuliaan. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah cintaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, ku kagum padamu, ku kagum padamu. Ibadah kita setelah selesai, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Show Tiberias.